Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Tetaplah bersukacita. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan yang datang kepada kita, Tuhan membalut luka hati. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau membalut luka hati kami. Engkau memulihkan kami. Tuhan, kalau hendak kami akan mendengarkan firman-Mu, urapan-Mu nyata atas kami. Sehingga kami mengerti firman-Mu ini. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati, menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan membalut luka hati. Mazmur 147 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 147 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita. Bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Saudara, jelas dikatakan ayat yang ketiga, Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia membalut luka hati kita. Dia balut dengan kasih, Dia balut dengan pengampunan, Dia balut dengan pemulihan. Nah, ada dua macam luka sebenarnya yang perlu kita ketahui. Luka secara fisik dan luka secara emosional. Luka secara fisik bisa berbekas. Luka emosional biasanya berbekas pada hati dan pikiran. Bahkan seringkali berdampak kepada fisik kita. Jadi luka hati itu bisa berdampak kepada emosional, pikiran, bahkan sampai kepada fisik kita. Nah, di dalam kehidupan ini saudara, orang-orang pasti satu sama lain akan mengalami yang namanya benturan. Alkitab bilang besi menajamkan besi. Jadi saudara, kalau kita kemudian berbenturan itu karena dekat. Bukan orang jauh yang membentur kita. Nah, benturan-benturan ini seringkali menimbulkan luka hati, kekecewaan secara emosional. Bahkan berapa banyak orang kecewa karena pasangannya, kecewa karena temannya, kecewa sama pemimpinnya. Ada banyak hal yang dapat mengecewakan. Ada juga orang kecewa karena tidak menerima keadaannya. Emosionalnya terganggu secara fisik, dan itu menjadi masalah yang serius. Dan tidak sedikit orang yang karena kecewa
Ia menjadi frustasi, stres, bahkan depresi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu membalut luka hati. Saya nggak tahu saudara, apakah hatimu ketika engkau mendengar ini, apakah hatimu sedang terluka? Apakah hatimu sedang kecewa? Atau apakah hatimu sedang marah? Tapi dengarkan saya baik. Coba saudara perhatikan di Alkitab. Orang-orang yang kecewa hatinya, yang marah, yang luka hatinya, mereka mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Mereka mengakhiri pertandingan dengan kekalahan. Mereka menjadi tidak terhormat. Awalnya mereka terpandang penuh pengurapan. Tapi ketika mereka tidak menjaga hati, mereka mengakhiri dengan sangat memalukan. Saudara, apapun luka hatimu, jangan biarkan itu berdiam diri di dalam dirimu. Jangan biarkan itu menguasai engkau. Supaya engkau jangan stres. Supaya engkau jangan depresi. Tapi serahkan semua kepada Tuhan. Maka lihat tangannya yang penuh kasih akan membalut luka-luka itu. Akan menyembuhkan luka-luka itu. Dan akan memulihkan keadaanmu. Saudara, pemazmur menceritakan bagaimana Allah membangun Yerusalem kembali. Tadi kita baca. Ia juga membawa kembali orang-orang Israel yang tertawan. Ia juga menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-lukanya. Tuhan juga menghitung bintang-bintang, bahkan namanya satu persatu diketahuinya. Tuhan itu besar dan sangat berkuasa. Tidak ada batas pengetahuan ya yang bisa mengukur. Tidak ada kecanggihan apapun yang bisa mengukur betapa dalamnya hikmat daripada Tuhan. Betapa tingginya hikmat itu daripada Tuhan. Untuk itu, saudara, kita mesti mengenal Tuhan baik. Kalau kita cuma mengandalkan logika, ingat Tuhan itu tinggi dan lebar dan begitu dalam. Hikmatnya semuanya tidak terselami oleh pikiran kita. Nah, ayat ini berkata bahwa orang-orang yang patah hati akan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan membalut setiap luka-luka yang dialami. Untuk itu saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak hanya menyembuhkan tubuh jasmani, Ia juga memulihkan, menyembuhkan hati dan pikiran, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang mengalami luka secara emosional, maka sebaiknya datanglah kepada penyembuh yang ajaib itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Termasuk sakit hati, sakit pikiran, kecewa, amarah, dendam, semuanya. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa pulihkan. Dan saya sangat percaya Tuhan pasti memulihkan saudara. Tuhan pasti membalut hati saudara. Bahkan Tuhan akan memberkati dan memakai kehidupan saudara, sehingga hidup saudara menjadi berkat, menjadi jawaban bagi banyak orang. Sekali lagi, Tuhan penuh kasih. Datang padanya, maka Dia akan membalut luka hatimu dan membawa engkau kepada kehidupan, membawa engkau kepada kemenangan, dan membawa engkau kepada pemulihan serta berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang penuh kasih. Engkau membalut luka setiap kami. Engkau bukan cuma membalut Tuhan, Engkau memulihkan. Engkau bukan cuma memulihkan, Engkau memakai kehidupan kami. Engkau memberkati kehidupan kami. Sehingga hidup kami ini menjadi luar biasa di tangan Tuhan.
menjadi berkat, menjadi jawaban. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang membalut luka-luka kami, dan Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.